Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dapat bertemu pada kesempatan kali ini bersama saya Nur Fadilah Siregar sebagai salah satu dosen di program studi pendidikan matematika program Pascasarjana FKIP Universitas Tanjung Pura. Saya telah bergabung di Universitas Tanjung Pura sejak tahun 2020. Selama kurang lebih 3 tahun tersebut, saya telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan perkuliahan saya atau kegiatan pengajaran pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika Sekolah. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai konsep praktik pembelajaran matematika pada pendidikan tinggi, sekolah, dan lembaga kediklatan pendidikan melalui riset yang menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui pendekatan inter dan multidisipliner yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis, atau eksperimental terhadap informasi dan data. Yang keempat, mampu memecahkan permasalahan dalam bidang matematika dan pendidikan matematika di perguruan tinggi, sekolah, lembaga kediklatan melalui pendekatan inter dan multidisipliner yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu membangun kesadaran religius dalam memanfaatkan teknologi melalui pembelajaran matematika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran Information Computer and Technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis hubungan antara pembelajaran matematika dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah terkait teknologi yang dipilih untuk pembelajaran matematika di sekolah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester kedua pada tingkat pertama. Dengan deskripsi singkat mata kuliah adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini berisi tentang pemanfaatan teknologi berbasis digital dalam pembelajaran matematika, khususnya di sekolah. Selain itu, pada mata kuliah ini juga dibahas teknologi yang bersesuaian dengan perkembangan pengetahuan siswa dan karakteristik materi dalam pembelajaran matematika sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam sistem perkuliahan ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan model yang digunakan adalah project-based learning. Adapun sintak pembelajaran project-based learning ada 6, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain rencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring dan evaluasi, lalu pengujian hasil dan evaluasi. Jadi pada pertemuan ketiga, mahasiswa menentukan pertanyaan dasar apakah asesmen yang mereka ajukan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas. Jadi selama 16 pertemuan atau tatap muka nanti, mahasiswa akan diberikan suatu permasalahan, kemudian diminta untuk membuat suatu kajian yang menghasilkan suatu karya ilmiah yang merupakan proyek dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika Sekolah. Adapun bahan kajian yang termuat di dalam mata kuliah ini adalah definisi, prinsip, dan perkembangan teknologi pembelajaran matematika, teori yang melandasi Computer Assisted Instruction dalam pembelajaran matematika, penggunaan ICT dalam kurikulum matematika sekolah, dan pembelajaran di kelas matematika, commercial packages untuk pembelajaran matematika di masa depan, dan kajian jurnal internasional terkait perkembangan dan penggunaan teknologi dalam penelitian pendidikan matematika. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan perkuliahan pada pertemuan ketiga dengan sub CPMK dapat menjelaskan dengan benar manfaat dari berbagai jenis teknologi yang digunakan pada masa kini, khususnya dalam asesmen atau penilaian berbasis digital. Adapun bahan kajiannya terdapat pada daftar pustaka yang pertama dengan temanya Digital Technology and Assessment. Jadi nanti di dalam perkuliahan mahasiswa akan berdiskusi di bentuk kelompok sekitar 2 atau 3 orang satu kelompoknya, kemudian mereka akan menyajikan hasil diskusinya terkait bahan kajian yang telah diberikan sebelumnya pada Learning Management System atau LMS yang telah
ada di Universitas Tanjung Pura. Untuk penilaian sendiri di dalam perkuliahan ini, saya sebagai dosen menerapkan 10% untuk kehadiran atau presensi, 30% untuk tugas, baik itu tugas individu dan tugas kelompok, 30% untuk ujian tengah semester, dan 30% untuk ujian akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pendahuluan mengenai demonstrasi mata kuliah teknologi pembelajaran matematika sekolah. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu bisa bertemu di perkuliahan teknologi pembelajaran matematika sekolah. Jadi minggu lalu kita udah bertemu. Nah, ini masuk ke pertemuan ketiga gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti didiskusikan di pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Yang Maha Esa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Ya, Bapak Ibu kabar sehat semua. Kayaknya di sini tidak ada yang absen ya? Ada ya? Oke, nanti saya share presensinya, kodenya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah Bapak Ibu nanti berdiskusi untuk satu pertemuan di akhir perkuliahan, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menentukan apa saja sih jenis dari asesmen digital yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika. Nanti beberapa teman atau rekan mahasiswa menyajikan contoh-contoh dari asesmen pembelajaran yang telah dicari dari artikel. Kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah membincangkan materi terkait dengan digital technology and assessment atau teknologi digital dan penilaian berbasis digital. Nah, salah satunya itu apa sih yang terkait dengan teknologi digital atau yang masih diingat dari teknologi digital? Pak Hengki mungkin? Mungkin kalau dalam teknologi, terutama di matematika, mungkin ada hardware dan softwarenya kali ya. Maksudnya perangkat lunak yang secara digital, yang secara online mungkin maupun offline kali ya. Kalau online mungkin sekarang sangat butuh digencarkan untuk penggunaan di dalam teknologi, penggunaan dalam pembelajaran matematika. Salah satu mungkin dalam penggunaan geobot. Kita tahu kan geobot tuh papan yang paku yang di atasnya gitu kan, kemudian kita ambil tali atau benang, kemudian dibentuklah bangun-bangun datar yang bersesuaian dengan yang diinginkan. Nah, kalau geobot dia online ada kira-kira yang seperti apa? Namanya walk wall. Oke, jadi integrasi teknologi digital dalam pembelajaran matematika itu sangat banyak gitu ya. Dia bisa sebagai alat bantu, dia sebagai memang pokoknya atau basisnya sebagai penyampai pesan ataupun informasi kepada siswa, atau dia sifatnya hanya sebagai manajemen. Nah, itu lebih ke untuk LMS, Learning Management System, yang lebih sifatnya ke manajemen kelas. Jadi siswa diminta untuk mengakses suatu LMS, kemudian belajar mandiri di situ. Nah, bentuknya itu e-learning atau online learning. Tapi kalau misalnya yang geobot di situ sebagai berbantuan saja, guru menyampaikan pesan, kemudian siswa diminta untuk mengakses yang geobot dalam bentuk word wall tadi ya. Nah, yang mau kita fokuskan sekarang lebih ke asesmennya. Adakah asesmen digital gitu ya yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika? Apa Bu? Misalnya bikin PPO, kita download dengan aplikasi, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, dalam bikin PPO itu memuat berbagai macam mata pelajaran di kelas, jadi di kelas dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Oke, jadi salah satu contoh asesmen digital tadi ada yang free ataupun yang gratis dan yang berbayar gitu ya, namanya Kipin PTO. Minggu lalu saya sudah menyampaikan buku yang Bapak Ibu wajib baca. Di sini buku referensinya. Nah, di buku ini Bapak Ibu bisa mengakses beberapa contoh dari
assessment yang berbasis digital. Salah satunya contohnya the use of tools to enhance formative assessment process in mathematics classroom discussion, making good practice common using computer aided formative assessment, dan teknologi supporting student self-assessment in the field of function. Jadi Bapak Ibu bebas memilih artikel yang kira-kira berkaitan dengan assessment pembelajaran yang dapat dimanfaatkan di ruang kelas. Nah, untuk sistemnya silakan Bapak Ibu membentuk kelompok sekarang. Jumlah kelompoknya sudah ditetapkan ya kemarin, 3 orang satu kelompoknya. Silakan Bapak Ibu. Jadi nyari artikel yang mana kira-kira atau asesmennya sudah ketemu? Pakai artikel ini Bu, Goformatif. Yang mana kira-kira asesmen yang mau diangkat? Mungkin Quizizz kali ya. Quizizz. Dapat artikelnya ya, tapi yang berhubungan dengan Quizizz juga. Baik, Bapak Ibu, mungkin diskusinya cukup seru kali ya. Untuk saat ini bolehlah Bapak Ibu menyajikan yang Sinta 2 gitu ya. Tapi tetap untuk tugas akhir perkuliahan Bapak Ibu membahas di kelompoknya masing-masing untuk satu artikel yang terbit di jurnal Scopus minimal Q2. Baik, ada yang mau mencoba men-share atau mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya ke depan? Silahkan. Nah, oke, udah ada volunteernya dari kelompok Bu Ilka ya. Silahkan Bu Ilka dan rekan-rekan bapak-bapaknya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok kami bertiga akan coba memaparkan hasil dari diskusi kami. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami terkait artikel yang telah kami cari. Di sini judulnya adalah Goformative for Formative Assessment Feedback on the 10th Grade Material Comprehension and Learning Motivation, di mana dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni volume 11 nomor 2 bulan Oktober 2022. Penulisnya ini adalah Zulkaisi Dwi Pangarso dan Edi Istiono yang berafiliasi dengan dalam program studi pendidikan fisika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan efek penggunaan Goformatif dalam memberikan umpan balik secara cepat terhadap pemahaman materi siswa. Keberadaan perbedaan ini membuat penggunaan situs web Goformatif menjadi solusi untuk mengatasi kendala yang dialami oleh guru dalam melaksanakan penilaian formatif. Baik, langsung di sini, berdasarkan informasi yang diberikan dalam kutipan jurnal, terdapat beberapa alasan mengapa aplikasi web Goformatif dipilih dalam pengembangan model. Pertama adalah kemudahan penggunaan. Jadi Goformatif ini kami menggarisbawahi dari informasi artikel tersebut adalah mudah dalam mengaksesnya atau mudah dalam menggunakan di sini. Di sini terlihat umpan balik pada siswa melihat hasil pekerjaan siswa secara cepat, menambah materi pendukung seperti lembar kerja, gambar, dan video. Jadi website tersebut mendukung hal seperti itu. Lanjut, penggunaan pena digital atau pen tablet. Jadi di sini memudahkan siswa untuk menulis secara digital. Boleh diakses melalui laptop atau komputer ataupun handphone, itu bisa diakses oleh siswa dengan mudah maupun guru. Hal ini memungkinkan siswa untuk menyelesaikan tugas matematika lebih mudah dan efisien. Sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada saran, kritikan, atau pertanyaan, kami silakan. Silahkan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami bertanya, apakah Goformatif ini selain digunakan untuk melihat feedback dalam pembelajaran matematika di kelas, kan itu tadi kan di dalam jurnal itu, apakah bisa melakukan penilaian yang otentik untuk siswa? Apakah dia memiliki hasil yang reliable, dapat dipertanggungjawabkan, memang benar segitu kemampuannya itu gitu? Apakah Goformatif itu mampu sampai seperti itu? Gitu? Ya. Itu pertanyaan saya. Oke, kami coba menjawab atau memaparkan dari pertanyaannya. Nah, ini adalah salah satu di mana kami mencoba menjawab dulu ya. Ini kami tunjukkan di mana ini adalah salah satu aplikasi dari Goformatif sendiri, yang di mana ada beberapa menu yang bisa dilihat dari layar. Jadi tadi pertanyaannya itu lebih spesifik ya tentang sumatif, seperti penilaian, sehingga contoh kayak di sekolah kan ada CBT lebih otentik gitu kan untuk melihat kemampuan siswa. Kalau ini diterapkan untuk itu bisa tidak? Gitu. Baik, gimana tanggapannya kelompok penyaji? Silakan.
Oke, baik, di sini seperti yang udah dijelaskan sama partner saya di sini kan tentang formatif. Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu keterbaruan nantinya dalam mau mengakses sumatifnya. Jadi ini sebenarnya Go Formatif ini sama halnya dengan Google Form. Sedikit mungkin kalau aplikasi ini mungkin masih terbatas, tetapi yang terbaru sekarang mungkin kita dapat di Quizzes. Quizzes itu udah ada update yang terbaru, itu udah bisa digunakan untuk sumatif seperti itu. Nah, itu juga bisa mengaktifkan kamera sehingga anti curangnya juga sudah dapatkan seperti itu, sehingga ketika kita melakukan assessment, terutama assessment sumatif, itu kita tahu oh anak ini melakukan kecurangan seperti itu. Ya baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk penyaji dan penanya. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan apakah artikel yang diangkat ini membahas atau sampai sejauh asesmen formatif gitu ya, bisa digunakan atau tidak. Nah, karena keterbatasan dari artikel itu juga, karena mengangkat memang untuk yang asesmen formatif begitu. Jadi kalau misalnya mau antisipasi untuk yang asesmen yang sumatif, ya tadi contohnya ada yang Quizzes atau yang portal sekolah yang digunakan begitu. Mungkin ada yang lain? Nah, dicukupkan dulu untuk kelompok pertama, beri aplaus, kita beri aplaus sekali lagi. Baik, terima kasih, boleh dikembali ke tempatnya. Oke, sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita mau membandingkan asesmen lainnya gitu ya yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Sifatnya sama, bisa dia terintegrasi ataupun sebagai alat bantu saja. Nah, untuk itu kelompok 2 boleh ditampilkan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memaparkan diskusi kami terkait artikel yang berjudul Application of Socrative Based Assessment to Measure Mathematical Creative Thinking Ability with Problem-Based Learning Model View from Curiosity. Oke, ini dari jurnal UNES Journal of Mathematics Education terkait penilaian matematika dengan aplikasi Socrative. Penggunaan Socrative untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu terbukti efektif. Nah, kemudian ditinjau dari rasa ingin tahu, diperoleh bahwa siswa itu memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif, elaborasi, orisinalitas, kelancaran, dan fleksibilitas, serta mampu menjelaskan cara penyelesaian dengan lancar sesuai kemampuan berpikir tadi. Sistem dari aplikasi ini sendiri adalah seperti LMS, Learning Management System, sehingga guru itu dapat melihat sejauh mana ketercapaian siswa dalam pembelajaran matematika tadi. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu hanya dapat digunakan dengan cara online. Teman-teman ingin bertanya? Baik, terima kasih. Silahkan Pak Hengki. Gimana sih cara mengatasi supaya dalam aplikasi itu ketika terjadikan ke siswa itu dapat mempermudah siswa sendiri dalam pengerjaan dan pemantapan siswa dan guru sendiri. Dapat dicernakah itunya pertanyaannya? Ya. Kira-kira cara menutupi kelemahan yang dipaparkan tadi bagaimana gitu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hengki. Nah, jadi karena menggunakan aplikasi Socrates saja itu tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kita perlu aplikasi lain yang juga dapat mendukung khususnya kemampuan literasi matematis siswa ya. Contohnya itu ada aplikasi GeoGebra, kemudian juga kalau untuk statistik kita bisa gunakan SPSS. Menggabungkan aplikasi lain dengan aplikasi Socrates ini, karena aplikasi Socrates ini hanya berfokus pada penilaian terhadap hasil kerja siswa, sedangkan kalau untuk memantapkan pengetahuan siswa kita bisa gunakan aplikasi lain yang mendukung, khususnya kalau visualisasi grafis kan GeoGebra gitu. Kalau untuk data bisa gunakan SPSS gitu. Ya. Fokus dari aplikasi ini adalah untuk menilai seberapa jauh hasil kerja siswa
dalam indikator tertentu. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya yang dikatakan MATLAB, Excel, SPS, dan yang lainnya itu kan melihat proses ya, Iya. atau keterampilan siswa juga. Nah, kalau misalnya ini sebatas melihat asesmennya ini lebih ke formatif kah? Sumatif kah? Iya. Formatif kalau Lebih ke formatif juga ya. Nah, baik. Jadi memang harus ada pertimbangan gitu ya ketika memilih asesmen digital mana yang cocok untuk siswa. Salah satunya kalau yang Sokratif ini dilihat dari artikel ini atau hasilnya kemampuan berpikir kreatif siswa sih meningkat. Tapi kan itu perlu tinjauan ulang, belum tentu kesesuaian tools yang digunakan untuk kelompok siswa yang di sana sesuai dengan yang di sini gitu ya. Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu sebagai pendidik gitu ya, yang cermat untuk memilih teknologi yang tepat. Baik, kita beri aplaus untuk penyaji. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendiskusikan dari dua kelompok beberapa jenis asesmen digital yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, yakni GoFormatif dan Sokratif. Nah, jadi akan banyak sekali contoh-contohnya dan pastinya kekurangan dan kelemahan masing-masing asesmen tersebut. Di sini sudah ada disajikan bukunya, mungkin juga sudah dibaca gitu ya, dan bisa dibandingkan kira-kira yang mana yang bisa digunakan untuk kelas di Indonesia, karena pastinya kan akan berbeda untuk kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi untuk asesmen digital ini kira-kira apa? Selain tadi masalah keterbatasan internet. Ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Ya, Bu Mahmudah. Jadi berdasarkan literatur yang telah saya baca, sebelum kita menggunakan media assessment yang akan kita pilih untuk menilai siswa, yang pertama-tama kita juga perlu tahu tujuan yang hendak kita capai itu apa. Nah, kemudian dari tujuan tadi kita tinjau di kelas itu apa kira-kira kesulitan-kesulitan siswa atau kendala siswa terkait penggunaan media tersebut. Kan katakanlah penggunaan aplikasi Kahoot misalnya untuk asesmen formatif gitu. Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau kita lihat bisa dari dua faktor lah ya, faktor eksternal dan internal. Internalnya ya dari yang ingin kita capai untuk si siswanya ini apa, kita mendorong apa, apakah keterampilan prosesnya atau pengetahuan kognitifnya tadi, berpikir kritis, kreatif dan sebagainya, atau tadi mau hal yang lainnya. Nah, kemudian untuk dilihat dari faktor eksternalnya ada antisipasi kecurangan, bagaimana caranya agar siswa itu dalam mengakses asesmen yang dibuat oleh guru itu yang berbasis digital minim oleh kecurangan. Dan di sini ada asesmen juga, ini juga termasuk asesmen ya, asesmen yang berbasis digital. Nah, silahkan Bapak Ibu akses, namanya mentimeter.com. Yang mau dilihat apa? Jadi kita nggak harus yang dimaksud itu asesmen formatif dan asesmen sumatif harus berbasis yang learning management system, tapi yang seperti ini juga dapat digolongkan sebagai asesmen digital untuk melihat sejauh mana atau refleksi gitu ya, sejauh mana kita menguasai suatu konten ataupun materi. Nah, silahkan. Sudah diakses kah semuanya? Sudah, boleh dipakai barcode atau join menti.com, use code-nya ini menti.com, lalu tuliskan kodenya 7486281. Sudah? Kalau sudah akan kelihatan di sini berapa orang nih yang mengakses nih. Nah, ini belum terlihat yang join. Nah, asesmen ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk sebagai refleksi setelah pembelajaran. Nggak usah banyak-banyak, di dalam asesmen itu bisa disajikan 1-2 perintah soal. Soalnya bisa mengenai penguasaan siswa atau terkait dengan bagaimana perasaan dia setelah menggunakan asesmen tersebut. Nah, jadi terlihat di sini ya berbagai macam bentuk, ada skala atau berupa skala disajikan dalam bentuk diagram pie atau lingkaran atau berupa respon siswa, kemudian bisa juga berupa grafik dari pernyataan sangat tidak setuju sampai yang setuju.
Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat bernilai ibadah di mata Allah. Saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore.